Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, maha dekat, benar-benar ridho kepada pertemuan kita ini. Amin. Karena tidak ada lagi yang paling penting dalam hidup ini kecuali amal kita diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Bergabung jin dan manusia memuji, menghormati, menghargai kita. Tapi kalau Allah tidak ridho, ya kita adalah orang yang rugi. Maka hanya satu-satunya yang kita cari dalam hidup ini, supaya Allah yang maha menyaksikan, menerima semua amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta-hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi mudah-mudahan judul ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius kita perhatikan, karena ternyata antara amal dan hati yang lebih utama adalah hati. Beramal tapi hatinya salah, maka dia seperti orang yang mati. Walaupun ada jasad tetapi tidak ada ruhnya. Teman-teman di seluruh Amerika Latin, ini Amerika mana ini? North America. Jadi USA dan Kanada. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang keberapa kali? Ketiga kalinya kalau tidak salah ya? Iya. Paling sering di antara seluruh dunia berarti dengan acara ini nih. Ya, kayaknya berarti cintanya yang baik. Lebih dari sini. Ingin menyampaikan betapa pentingnya ilmu hati. Jadi di dalam hadis sahih yang pertama dihisab, tolong semua memperhatikan ya. Yang pertama dihisab itu adalah yang merasa berjihad, berjuang di jalan agama sampai ada yang terbunuh di medan perang. Ketika ditampakkan oleh Allah di Yaumul Hisab bahwa dia seorang pejuang, dia sudah siang malam memikirkan agama dan membela agama sampai terbunuh, dia mengakuinya. Dan apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah dan saya sampai mati di medan perang, saya lakukan karena engkau. Tahu jawaban Allah apa, hadirin? Jawaban Allah kepada mujahid ini adalah kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Di akhirat ternyata diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Ini hadis sahih dan sangat-sangat penting. Kenapa? Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya, tapi mengapa dia gagal jadi ahli sorga? Karena cuma satu penyebabnya gagal, yaitu hatinya. Ternyata lebih suka dengan pujian, penilaian, cari kedudukan di hati makhluk. Jadi ternyata Tuhannya itu bukan Allah. Tuhannya itu adalah penilaian makhluk. Halo, ini penting ini hadirin, karena ini banyak nih para pejuang agama ya yang hadir di gambar-gambar di depan ini. Kalau tidak hati-hati nanti ya akan kelompok pertama dihisab. Yang kedua adalah orang yang dihisab adalah yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Sesudah dihisab dia mengakui, ya Allah, saya belajar agama karena engkau, saya dakwah karena engkau, saya belajar Quran dan saya baca Quran karena engkau.
Allah tahu isi hati, lalu menjawab begini, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah agar kamu disebut alim, orang berilmu. Kalau di Indonesia mungkin ustad, kiai, ulama, dai kondang, mubalik, keren. Dan sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat itu ulama diseret, tertelungkup oleh malaikat jadi ahli neraka. Termasuk yang baca Quran, padahal suaranya indah, benar-benar bacaannya benar, bagus, hafal Quran, tetap tidak bisa ke surga. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang pemahamannya, bukan kurang dalilnya, bukan kurang dakwahnya. Yang kurang cuma satu saja. Apanya hadirin? Hatinya ternyata sibuk sekali cari penilaian, senang sekali dengan cari kedudukan di sisi makhluk. Dan yang ketiga dihisab adalah para dermawan. Sama ternyata, ada yang kadzab, tak dusta kamu. Kamu ingin disebut dermawan dan sudah disebut oleh orang-orang di dunia. Ternyata di akhirat ada yang diseret jadi ahli neraka padahal sumbangannya luar biasa. Mudah-mudahan dalil sahih ini benar-benar menjadi bahan tafakur kita nih. Jadi tidak cukup memperbanyak amal. Karena yang paling penting itu bukan banyak amal, tapi diterima amal kita oleh Allah. Sepakat hadirin? Sepakat tidak nih Amerika? Sepakat insyaallah. Kalau tidak sepakat kita udahan, selesai aja. Nah sayangnya nih, kita ini kalau belajar agama, kan ada yang suka nanya, kenapa ya tidak sedikit orang yang belajar agama tapi kok kelakuannya tidak cocok dengan ilmu yang dia pelajari dan dia sampaikan. Satu penyebabnya adalah salah niat. Jadi siapapun yang belajar agama, niatnya adalah untuk gelar, untuk pangkat, untuk dikagumi orang, untuk penghasilan. Dari awal juga sudah tidak menuju ke Allah dan Allah tahu. Gara-gara hatinya yang salah, tidak ada nilai itu, ilmunya yang banyak itu. Nanti tidak bisa jadi amal, yakin itu. Walaupun dia doktor atau PhD atau master atau profesor Islam, kalau niatnya tidak baik, mungkin kita dengar ada yang di Jerman itu ya, hafal 30 juz, hadis kitab juga hafal, bahasa Arabnya bagus, tapi tetap saja tidak dapat hidayah karena Allah tahu isi hatinya memang bukan mencari Allah. Tidak bisa dibohongi karena wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Kau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui isi hati. Surat Al-Mulk ayat 13. Kenapa itu banyak ilmunya tapi banyak dakwanya, tapi kok kelakuannya asa beda dengan yang didakwahkan? Nah, penyebab kedua adalah ilusi ilmu. Jadi ada yang belajar agama banyak, dalilnya juga bagus, tapi dia sudah merasa mengamalkan dengan tahu. Contohnya begini, saudara, kita harus serius menjaga ukhuwah kita. Jangan seperti orang itu, dia merusak ukhuwah. Nah, baru juga menceritakan ukhuwah, tapi dia sendiri sudah mulai nyerang saudaranya sendiri. Hati-hati Pak, jangan dekat-dekat dengan orang itu. Dia kerjanya ngomongin orang. Tahu nggak? Dalam Islam ngomongin orang itu hukumnya haram. Silakan baca surat Al-Hujurat ayat 12. Haram gibah itu. Saya ngasih tahu aja. Jangan dekat-dekat dia. Dia tuh kerjanya ngomongin orang. Dia nggak lagi ngomongin siapa. Nah kadang-kadang kita tidak sadar. Kita dengan dalil itu seakan-akan kita udah mengamalkan. Sabar dong jadi orang. Innallaha ma'as sabirin.
Allah tuh sama orang sabar, tahu? Jadi orang tuh sabar. Nah, sambil tidak sabar. Halo? Jadi ilmu itu tidak langsung jadi amal karena couplingnya beda. Yang ketiga, kenapa ada orang yang banyak ilmu agama atau belajar terus ilmu agama kok kelakuannya? Nah, padahal dia amalnya banyak loh, karena ada yang sibuk dengan amalan lahiriah dan merasa udah selamat, sholat jamaah ke masjid terus, ngaji one day one juice, saum Senin Kemis. Tapi kalau ditanya sholatnya khusyuk tidak, dia tidak merasa bersalah. Sholat gitu saja, seperti gerakan badan, mulut benar, bacaannya benar, ruku sujudnya benar, tapi tidak pernah memeriksa hatinya. Saya ini khusyuk atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengucap, menebar salam, tapi dia tidak bertanya ke hatinya, apakah salam saya ini benar dari hati, menginginkan orang selamat, orang dapat rahmat, orang dapat keberkahan. Sedekah sana sini sambil diposting sana sini ya, tapi dia bertanya ke hati, ini saya sedekah ini benar gitu, nyari keridhaan Allah atau nyari follower baru, nyari pujian di komen, nyari like. Nah, kalau kita tidak pernah memeriksa hati, maka jatuhnya yang keempat, yaitu makin banyak ilmu agama, makin banyak amal, makin kotor hati, makin ujub, makin sombong, makin ria, makin pendengki dengan ilmunya, dengan amalnya. Lihat orang yang belum pakai kerudung, aduh itu katanya Islam, terus ngomel dan dia tidak melakukan apapun. Padahal siapa tahu orang yang belum berkerudung itu belum sampai ilmunya, atau sudah sampai tapi belum bulat, karena lihat yang berkerudung juga akhlaknya belum bagus, atau sudah sampai, sudah ingin tapi belum ada yang nggak apa-apa. Memang kalau masang kamera di rumah harus jaga yang belakangnya itu. Nggak apa-apa, harus tenang ya. Kami semua memaklumi. Lanjut nih. Jadi Bapak Ibu yang baik, tidak jarang nih rajin dakwah, rajin posting, rajin ini, tapi hatinya tuh jadi merasa paling soleh, paling berjuang, paling berjasa, paling spesial, beda dari yang lain. Sehingga kalau melakukan apa-apa ingin diperlakukan spesial oleh orang lain. Kalau dia beli sesuatu, kalau bisa orang jadi ngasih murah, ya. Kemudian kalau dia datang ingin di spesial lah. Dengan ilmu dan agamanya dia menginginkan balasan dari manusia, bukan balasan dari Allah. Lalu kalau orang tidak melayaninya dengan baik, dia akan tersinggung, marah. Kemudian lihat saja, orang-orang yang berbuat gitu ke saya lama-lama akan celaka sendiri. Waduh, begitulah, seakan-akan lebih mulia dari Rasulullah. Kalau dia disakiti orang bakal ngejengkang, itu kan ujub. Jadi Bapak Ibu yang baik, hati-hati sekali banyaknya ilmu, banyaknya berjuang, banyaknya amal. Kalau tidak pakai ilmu hati, nambah penyakit hati, dan hasilnya seperti yang tadi diungkapkan di dalam hadis yang pertama tadi. Tidak sedikit yang amalnya luar biasa, tapi sirna karena ternyata di hatinya punya Tuhan yang lain, yaitu mencari pujian, penilaian, kedudukan di sisi makhluk dengan menggunakan amal ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kira-kira jelas tidak nih pentingnya ilmu hati? Insyaallah jelas. Ya. Saya kutip sebuah hadis Sahih Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu.
ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu segumpal daging yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi kalau kita tidak menata hati kita, maka pikiran, mulut, mata, telinga, gerakan tangan, sikap cenderung buruk. Nah, makanya seharusnya Ramadan ini adalah betul-betul untuk membersihkan hati dengan ilmu dan amal yang kita miliki. Jadi adanya ilmu itu untuk membersihkan hati, adanya amal itu untuk membersihkan hati, sehingga kita tergolong di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 8889. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari yang tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Jadi nanti perjumpaan dengan Allah itu dengan qalbun salim. Hati kan dibagi 3, qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Ada yang hatinya mati. Nah, ini yang sekarang korupsi sembako ya. Itu paling biadab tuh manusia. Orang kelaparan dia korup. Nauzubillahi min dzalik. Badan sehat, akal sehat, hati tidak sehat, langsung jadi manusia keji. Yang kedua qalbun marid, yang hatinya berpenyakit. Nah, tergantung tingkat komplikasi penyakitnya. Makin banyak penyakitnya ya makin jauh dari Allah, stres sekali. Dan qalbun salim, orang yang qalbun salim itu cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang aja. Orang yang hatinya bersih tuh qalbun salim, hatinya sehat, hatinya selamat. Mau senang, mau susah, mau dipuji, mau dicaci, mau ada, mau tiada, mau sehat, mau sakit, mau dibuka urusannya, mau ditutup, mau aman, mau wabah, apa saja yang Allah takdirkan, nah dia senang aja. Karena dia tahu kalau takdirnya nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Kalau ditakdirkan ujian, fakana khairullah, itu pun baik kalau dia sabar. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak ada bingung. Kayak wabah sekarang ini, dia tidak sibuk dengan sesuatu yang buruk. Dia tetap mencari hikmah, pelajaran, penguat iman, penambah amal, penambah dakwah dengan episode ini. Karena orang yang hatinya bersih tidak pernah komplain kepada takdir Allah. Karena dia yakin setiap takdir Allah itu pasti baik, pasti untuk kebaikan. Dan dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah itu memang maha baik. Selama ini senantiasa berbuat baik. Dan dia akan banyak syukur karena di balik kepahitan banyak juga karunia-karunia yang tersembunyi. Lebih banyak bahkan dibanding dengan ujiannya ini. Nah, begitulah Bapak Ibu yang baik. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengevaluasi hati kita. Sekarang penyakitnya apa yang bahaya? Nama penyakitnya itu shimuntaki bingung ya. Shimuntaki jidun. Coba diulangi Pak Teguh. Shimuntaki jidun. Nah, ini nggak ada dalam kitab apapun. Shimuntaki. Jadi penyakit hati yang bahaya itu namanya syirik. Syirik itu apa? Dia menuhankan sesuatu selain Allah. Apa cirinya menuhankan sesuatu selain Allah? Ada kemelekatan di hati yang mendominasi dirinya siang dan malam, sangat ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, mau berkorban apapun untuknya. Dia merasa mulia bersamanya, kalau tidak adanya merasa hampa dan hina. Nah, nyaknya ini siapa? Ada yang harta, siang malam harta. Wih,
Padahal orang yang siang malam memikirkan harta pasti orang miskin tuh hatinya. Pasti itu. Karena orang kaya mah biasa aja. Ada yang pangkat. Wih, di Indonesia mah kalau udah dengar mutasi itu kayak mau dimutilasi. Ada yang jabatan. Ada yang popularitas. Wih, segala pengen populer. Ada yang menuhankan pujian orang. Ingin dipuji, dikagumi, dihargai, diperlakukan spesial. Itu jadi Tuhan sendiri tuh. Allahnya tidak ada di hatinya. Ada juga yang menuhankan suaminya. Ada juga yang menuhankan istrinya. Cirinya apa? Cirinya adalah di hatinya lengket atau lekat sekali suami daripada Allah. Lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Lebih takut kepada suami daripada takut ke Allah. Lebih berharap ke istri daripada berharap ke Allah. Lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Sehingga semua yang dilakukan tuh karena suami, karena istri, karena atasan. Tidak ada Allahnya di hati. Nah, rumah tangga seperti ini namanya DTA. Derita tiada akhir. Pernah mendengar ilmu singa belum? Udah ya? Boleh diulangi? Silakan. Jadi kalau manusia menikah, singa, orang-orang tuh dekat, salaman. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat. Oh, tiba-tiba singa lagi nikah tuh ya, kucing mendekat. Waduh, singa marah. Pas mau dipukul si kucing bicara, singa kasih kesempatan saya bicara. Jangan emosi kayak gitu. Apa? Lalu kucing berbisik. Tiba-tiba singa pucat. Coba itu. Apa yang dikatakan kucing? Hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa. Tapi sesudah nikah saya jadi kucing gitu. Jelas Meng? Ayo pada mengeong. Aduh, berada di Amerika di mana-mana ya, kalau jenis kucing mengeong terus. Otot kawat balung besi leher beton urat kabel eok. Kenapa? Karena takut sama istri. Ya, apakah bagus takut sama istri? Salah. Kalau lelaki takut sama istri, maka dia baiknya cuma di depan istri. Di belakang istri lincah tak terkendali. Kalau suami takut kepada Allah, dimanapun dia berada, dia pasti jaga diri. Itulah sebabnya kalau suami ketakutan oleh istri, itu pasti kurang iman. Jadi baik sopan ke istri, tapi ya jangan takut ya. Allah yang memiliki dan menentukan segalanya. Sama istri juga jangan menuhankan suami. Wahai suamiku, you are my everything. Lebay. Kalau seorang istri mengatakan suami engkau adalah segala-galanya bagiku, dia sudah menuhankan suami itu. Pasti gak bahagia. Hati-hati. Biasa-biasa saja dengan dunia ini ya. Tak boleh ada kemelekatan kata kuncinya. Gimana caranya? Ingat istri langsung ingat Allah. Ingat suami langsung ingat Allah. Ini milik Allah, ini titipan Allah. Lihat harta, ini milik Allah, ini titipan Allah. Terus apapun selalu nyambung ke Allah. Sehingga yang dominan itu nanti Allah di hati kita. Orang stres itu adalah orang yang kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Pak Teguh? Orang stres kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Harusnya zikir dulu. Ya, banyak zikir, Istighfar. Terus kurang mikir. Salah. Gak mungkin kita gak mikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Nah, masalahnya itu tidak nyambung ke Allah. Ingat virus COVID, gak ingat ke Allahnya, pasti stres. Lihat yang sakit, gak ingat ke Allah, stres.
Ingat yang meninggal, nggak ingat ke Allah, stres, wah, segala dibaca. Ingat Donald Trump, nggak ingat Allah, stres juga. Makanya kalau mikir sesuatu nyambung ke Allah, nanti Allah menurunkan sakinah. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Udah enak, kalau ada petunjuk mah tenang. Yang kedua adalah munafik. Orang munafik itu adalah orang yang, kalau kita mungkin tidak munafik akidah ya. Kalau Abdullah bin Ubay, dia menampakkan keislaman tapi hatinya tidak Islam. Kalau kita menampakkan kesolehan padahal hatinya enggak. Tapi sama-sama munafik, cirinya adalah gampang ngebohong. Dikit-dikit bohong, lagi ngobrol bohong, lagi bergurau bohong. Enggak takut dia, dalam ngobrol juga segala aja dibagus-bagusin. Karena dia memerlukan pengakuan, pujian, sehingga dikit bohong. Kemudian gampang sekali berjanji, janji karena supaya dianggap baik, dia ngobrol janji demikian mudah. Nah, tapi dia enggak sungguh-sungguh menepati. Seneng dikit dia ngomong janji, saya kasih itu, saya beliin itu, udah. Jadi munafik tuh gampang berjanji tapi sulit menepati. Yang ketiga adalah tidak amanah. Jabatan pengen giliran kasih jabatan, nggak kerja apa-apa, nggak pernah rapat, nggak pernah bikin laporan, nggak pernah ada target. Tapi dia senang dengan jabatan itu. Dia sebut-sebut di kartu namanya jabatan, padahal dia nggak kerja sama sekali, nggak ada tanggung jawab, nggak ada yang dilakukan yang sesuai. Tapi dia pakai kartu nama itu dan dia merasa bangga dengan sesuatu yang dia tidak pertanggungjawabkan. Hati-hati nih. Dan ciri keempat, kalau bertengkar itu orang munafik tuh suka berlebihan, kasar, tidak baik aja. Jangan sampai kita memiliki sifat munafik. Orang munafik tuh beda-beda ya, di depan dengan di belakang beda, punya dua muka. Yang ketiga syimuntak, takabur. Orang takabur tuh cirinya dua, batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang-orang sombong itu dia tuh nggak bisa belajar dari yang lain, nggak bisa, karena dia sudah merasa paling benar. Nggak bisa nerima saran, kritik. Apalagi kritik musuh itu dia ya. Orang padahal dia doa sholat ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk. Giliran Allah mengabulkan, memberi petunjuk, ngambek dia. Dasar munafik begitu ya. Sibuk bela diri, kemudian berbalik sibuk menyerang. Begitulah kemunafikan itu akan membuat orang sulit sekali menerima kebenaran, dan kerjanya itu ngeremehin orang aja. Tiap orang tuh jadi rendah aja dalam pandangannya. Nah, itu munafik. Si muntaki, ujub. Ujub itu merasa diri spesial. Ini menuhankan diri sendiri nih. Pokoknya ya asal beda aja. Dulu waktu saya nggak ada di sini ya, nggak ada di Atlanta, semua tuh kelihatannya nggak mengenal Islam tuh. Sesudah saya di sini, semua jadi waduh. Sesudah saya mengadakan acara ini, orang-orang pada jadi sadar. Saya. Wih, tidak ada oleh orang ujub kecuali yang paling hobi itu nyebut saya. Katanya orang yang terdangkal dalam hidup ini adalah yang kalau ngobrol tuh sibuk membicarakan dirinya sendiri. Itu sudah menuhankan diri tuh. Padahal tidak ada satupun kebaikan kecuali karunia Allah. Tidak ada kebaikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Si muntaqi cidun. Apa cidun? Cinta dunia. Coba ke Indonesia lihat tukang parkir tuh. Banyak mobil, kalem aja, nggak ada sombongnya. Ganti-ganti mobil, nggak ngepek. Diambil sampai habis, nggak sakit hati. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki, hanya merasa
titipan. Dah, lihat dunia biasa aja lah. Nggak ada apa-apanya, cuman titipan. Sekarang ada, besok ditahan, lusa diambil ya. Show must go on. That's all, ladies and gentlemen. Thank you very much. Now it's time to discuss in Indonesian language, please. Masya Allah, jazakallah khairan Mas Hakim. Jadi yang terpenting adalah ridho Allah untuk semua amal ini. Dan yang bisa saya lihat dari ulasan tadi bahwa semua amalan kita harus berlandaskan hati yang bersih ya. Jadi dari banyak tadi yang disampaikan AA, intinya adalah kita harus menghadirkan hati dalam amalan-amalan kita, dan kita bersihkan hati kita, dan juga kita harus memeriksa hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari simuntaku cidun. Jadi simuntaku cidun, sirik, munafik, takabur, ujub, dan cinta dunia. Sebetulnya ada yang kelewat simuntaki, dengki. Oh, dengki kelihatan. Ya, karena setan itu kan hancurnya gara-gara begitu tuh. Sirik, munafik, takabur, dengki. Simuntaki, orang dengki itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Gitulah, teman naik pangkat, dia naik tensi. Ya. Baik, dan itu sepertinya umum terlihat setiap hari-hari kita, dan saya umum. Iya. Dan kadang-kadang itu di luar kendali ya. Jadi tapi kita harus memonitor ya. Bukan begitu. Kadang-kadang orang menganggap itu hal yang lumrah, manusiawi gitu. Dan tidak punya ilmunya, dan tidak punya tekad, punya hati yang bersih. Kalau orang punya tekad, pasti dia cari ilmunya, karena segala urusan itu pakai ilmu. Dan kalau sudah punya ilmu harus punya riyadhah, punya mujahadah. Mengendalikan kuda saja tidak gampang, apalagi mengendalikan nafsunya. Ya. Tapi tidak semua orang punya target ingin punya hati bersih. Padahal berjumpa dengan Allah itu dengan hati yang bersih. Sebagian orang punya targetnya adalah selain dunia, yaitu memperbanyak amal. Padahal amal ini tidak jamin menyelamatkan kalau tidak pakai hati yang bersih. Betul. Yang tadi yang cukup mengerikan tadi bahwa yang dihisap pertama tadi itu, yang kadang-kadang kita kan lebih fokus di penampakannya. Jadi jihad, mungkin jihad banyak dari kita sekarang mungkin bukannya jihad berperang, tapi jihad di jalan Allah, seperti kita buat pengajian seperti ini, kita yang mengorganisir ini adalah yang terdepan. Ya. Semoga. Dan tidak jarang antara kelompok pengajian tuh saling dengki ya. Saling menjatuhkan, saling rebutan. Ini nyari apa? Berarti bukan nyari keridhaan Allah. Kalau nyari keridhaan Allah kan makin banyak. Tapi dia dulu ngaji di saya, sekarang pindah. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan orang jadi soleh, bukan ngumpul bersama kita, betul? Betul. Ya, dan juga agar kita tidak terjebak ya, belajar agama, mengajarkan tapi tidak lillahi ta'ala atau tidak ikhlas. Jadi kita hanya ingin pujian atau ingin sebutan-sebutan yang indah, dipanggil ustadz gitu dengan merasa bangga. Dan juga tadi sebagai dermawan, naudzubillah min dzalik, semoga kita semua dihindarkan dari 3 sifat ini, dan semoga di hari-hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan berdoa, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati tersebut. Ini kayak punya janggut gini juga nih ya. Ada yang punya janggut ingin mengikuti sunnah Nabi, tapi ada yang punya janggut ingin kelihatan soleh tuh. Ingin kelihatan, wah saya nih orang yang mengikuti sunnah. Kalau mau berjanggut ya berjanggut saja, ikuti sunnah, tidak perlu ingin dinilai orang ya. Jangan-jangan kita jadi ngebagus-bagusin penampilan, memang cuma ingin diakui orang. Maaf ya, silakan. Mau diskusi kah atau udahan? Silakan. Apa ada yang mau bertanya langsung dari partisipan di sini? Silakan. Mas Teguh. Ya, silakan. Pak, ini ada pertanyaan yang ini kejadian yang tadi bilang bahwa di kelompok pengajian misalnya. Yang tadi bilang kalau kita nggak mengikuti kelompok itu, dia merasa dengki dan tidak mau bertegur sapa lagi. Bagaimana menghadapi
orang-orang yang kayak begitu. Oh, jadi menghadapi yang seperti itu, yang penting kita yang berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang berbuat kurang baik, satu, kita bersyukur bahwa kita tidak seperti dia. Yang kedua, kita bersyukur dapat pelajaran supaya kita jangan niru keburukannya. Yang ketiga, kita jadi bahan evaluasi diri. Jangan-jangan saya pun pernah berbuat begitu, sehingga banyak tobat. Yang keempat, kita jadi contoh ya untuk tidak begitu. Gitu. Jawaban sebaik-baiknya bagi yang kurang baik adalah idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Dan doakan jangan lupa. Makasih ya. Ini ada lagi saya pakai peppermint ya. Mudah-mudahan. Ini semalam di masjid ternyata bagi yang sudah 59 tahunan begini. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan tapi ingin dirahasiakan dari sahabat saya yang merupakan penggerak pengajian. Jadi beliau khawatir dari yang dihisap pertama tadi ya. Jadi beliau saya ini sering mengajak teman-teman untuk mengaji sampai saya taruh di FB juga sama sedekah. Saya sering kali mengajak teman-teman sampai ada yang bilang saya spesialnya sedekah. Jadi beliau takut akan sia-sia dan dimasukkan ke neraka. Bagaimana ini menyikapinya? Gini ya, memperlihatkan amal itu boleh, apalagi oleh tokoh yang memang sering dijadikan panutan. Tapi harus punya banyak amal yang tidak diposting. Jadi sedekah diposting misalkan $1.000, yang tidak diposting $100.000. Tapi kalau sedekah $5 diposting, yang lain yang nggak ada lagi, udah berarti memang niatnya cuma pengen dinilai orang. Nggak apa-apa kita memperlihatkan amal dengan niat dakwah, tapi untuk amalan sunnah lainnya kita harus banyak amalan sembunyi-sembunyi. Kalau semua amalan kita hanya untuk diketahui orang, berarti memang kita karena orang. Terus kalau orang kita ajak menolak, terus kita kecewa lalu sebel, berarti kita menganggap diri kita yang bisa merubah orang. Yang merubah orang itu Allah. Kita tuh fadzakir innama anta mudzakir. Kita tuh bagian mengingatkan saja. Orang jadi soleh jadi baik itu adalah Allah yang ngebulak-balik hati. Belum soleh sekarang kan belum tentu boleh, bukan berarti tidak soleh seumur hidup. Berapa banyak yang asalnya penyanyi dangdut doyan goyang ngecor dan apa gitu ya. Nah sekarang pakai jilbabnya bagus, ibadahnya bagus, bahkan dakwah. Kita kan tidak tahu rahasia Allah kepada tiap orang. Benar? Makanya kalaupun belum mau memenuhi ajakan kita, tidak usah kita berburuk sangka, terus saja ajak ya. Kalau kita lelah, kita jengkel, kita marah kepada orangnya, berarti kurang ikhlas menganggap kita yang bisa mengubah orang. Ya, jazakallahu khairan. Dan saya ya. Tadi ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Itu Pak Rusman, Sami dari mana Pak Rusman? Itu dibuka dulu mikrofonnya, Pak. Ya, di mana ini Pak Rusman? Pak Rusman lagi tidur, Pak. Di San Francisco. Oh, temannya Pak Pohan kah? Assalamualaikum, Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan dari Chicago. Saya ada pertanyaan. Silakan Ibu. Iya, pertanyaan saya itu, misalnya ya ada orang jahat gitu ya, ada orang jahat, katakanlah dia melakukan kejahatan yang sampai di penjara, pokoknya parah deh. Terus ceritanya mungkin sampai diberitakan oleh berita TV segala macam ya. Terus ada orang bisa menarik pelajaran dari kejahatannya dia itu. Misalnya untuk bisa menghindari melakukan hal yang sama, jahat seperti itu, atau memberikan pengajaran kepada anak-anaknya untuk tidak seperti itu. Jadi intinya itu tindak kejahatan orang itu menimbulkan pemikiran yang bagus kepada orang lain untuk menghindari kejahatan yang sama. Itu orang-orang yang seperti itu tuh bagaimana posisi mereka di dalam Islam? Pembalasannya mereka itu bagaimana? Mereka sudah menimbulkan
sesuatu yang baik kepada orang lain dari tindakan kejahatannya dia gitu loh. Ada kemungkinan itu tidak terjadi pada kita kan, ada suatu kesalahan yang kita buat yang ternyata ada hikmahnya untuk orang lain gitu, dipetik pelajaran untuk orang lain. Itu balasannya untuk kita tuh bagaimana begitu lagi? Atau kepada orang yang telah berbuat jahat itu? Orang yang berbuat jahat itu tergantung niatnya, Mbak. Kalau niatnya jelek, maka dia dapat dari niat dan perbuatannya. Kita dapat pelajaran, kita dapat dari niat dan hikmahnya. Jadi kalau orang mencuri lalu orang jadi membuat sistem alarm tidak identik, berarti dia dapat pahala dari orang lain yang membuat sistem alarm karena dia niatnya memang mencuri. Kan innamal a'malu binniyat gitu. Kita mah doakan aja, kalau kita merasa mendapat manfaat, doakan aja. Siapa tahu dengan doa ibu nanti beliau dibukakan hatinya dan mudah bagi Allah ya. Jadi mutlak niat itu penentu segalanya gitu ya, Ustaz? Iya, mutlak ya. Jadi meskipun imbasnya kepada orang lain, kalau niat kita dari awal itu memang tidak baik, tetap aja kita nggak akan dapat. Jadi nggak ada investasinya untuk jangka panjang yang akan kita dapat ya, meskipun pelajarannya diambil oleh orang lain gitu ya. Ya, seperti orang yang berjihad, berdakwah dan sedekah tadi kan orang dapat manfaat, tapi karena niatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk jadi kebaikan amal soleh yang diterima Allah, maka ya dia dapat dari apa yang diniatkan. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Itulah pentingnya ilmu hati. Oke, terima kasih banyak. Ya, ini ada beberapa pertanyaan di chatroom. Ini dari Ibu Lina Jacobs. Jadi beliau ini bertanya, beliau ini adalah pembagi sedekah begitu. Jadi yang menerima sedekah dari orang lain, dan seharusnya itu misalkan 1 juta dibagikan ke 1 orang, dan karena jumlah uang yang masuk kurang, sama beliau dipecah jadi 500. Apakah itu tidak apa-apa gitu? Kalau itu tidak mengikat yang bersedekahnya, silakan tolong bagikan, ya nggak apa-apa mas. Kecuali kalau mengikat, nih tolong kasihin uang itu segini, 1 juta ke orang itu, nah itu udah ngunci tuh. Kalau mau dipecah harus minta izin dulu. Baik, sudah cukup jelas ya Bu Lina. Pertanyaan lain dari Pak Pohan. Pak Pohan, langsung aja Pak Pohan, silakan. Ya, selain khawatir azab neraka, selalu mengingat Allah, apa faktor penting lainnya untuk menciptakan qalbun salim? Banyak tobat, istighfar, ya. Air mata tobat itu dahsyat sekali. Kalau ada orang ini zikir terus ya, terus ada satu lagi zikirnya tuh dalam bentuk menghibah ampunan kepada Allah. Nah Allah lebih gembira lihat orang yang sangat menyesali dirinya dan mengharapkan ampunan Allah. Saya kira dalilnya sudah sangat dimafhum ya, yang orang yang kehilangan unta berikut perlengkapannya di padang pasir, lalu dia sampai mencari dan putus asa, sampai akhirnya dia berbaring, sudah ini mah saya nggak ada harapan, saya akan mati di padang pasir ini karena nggak ada kendaraan dan perbekalan. Sedang berbaring, tiba-tiba untanya datang, dia gembira luar biasa, sampai dia mengatakan, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Keceletot ini, fatal sekali ini ya, kata-kata yang paling horor ini. Tapi di hadis itu disebutkan, saking gembiranya orang keceletot, nah Allah itu lebih gembira dari kegembiraan orang itu melihat orang tobat. Itulah sebabnya jangan anggap remeh orang-orang yang berdosa kemudian tobat. Dia bisa menyalib kita tuh, yang banyak sholat, banyak dakwah, banyak ini, tapi jarang tobat. Wih, itu orang-orang tobat itu dahsyat sekali itu. Pertanyaannya sekarang, punya dosa nggak? Kelihatannya tenang-tenang ini bapak-bapak ini, kalem, jernih gitu kan. Kita kan dosanya luar biasa nih. Cuman karena ditutupi Allah aja kita masih kayak gini. Ya, kalau dibuka mah nggak ada tuh yang dipasang fotonya di depan kayak gini, termasuk saya nih. Nah, Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali sehari beristighfar. Nah, kita yang bergelimang dosa, pertanyaannya berapa kali istighfarnya?
dengan dosa yang akumulasi dan senantiasa bertambah tiap hari, tapi istighfarnya jarang. Jadi aslinya kita tuh makin jauh dari Allah kalau tidak memperbanyak istighfar. Baik, Masya Allah. Jadi teringat pesan AA selalu bahwa dawamkan istighfar, bahwa apapun yang nampaknya tidak bisa diubah akan bisa diubah dengan istighfar. Iyalah, gini Mas Teguh, naik mobil kaca kotor dan makin kotor. Mana yang harus kita pikirkan? Sibuk nyari jalan, sibuk membersihkan kaca. Ya, pakai wiper. Bersihkan kaca. Bersihkan kaca. Kalau tidak kelihatan jalan, capek. Tapi bersihkan kaca. Jalan kelihatan sendiri, gitu. Betul. Makanya dalilnya man lazimal istighfar atau waman aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, memperbanyak istighfar, Allah akan lapangkan hatinya dari kesempitan. Wa min kulli doikin makhrajan, dan Allah berikan jalan keluar dari kesulitan apapun bentuknya karena kelihatan jalannya. Dan warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Istighfar bisa bentuknya bermacam-macam ya. Yang paling afdol yang kita malas yang panjang-panjang. Astagfirullahaladzim, Allahumma gfir wa atubu ilaih, macam-macam. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sayyidul istighfar yang kalau kita baca pagi dengan yakin kita meninggal siang atau sore kita bisa masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang ya. Tapi kalau belum hafal gampang, baca aja itu di Google. Sayyidul Istighfar namanya. Baca aja 40 kali. Baca saja, nggak usah dihafalin. Lihat nanti pas sudah 40 kali. Kalau belum hafal juga, baca lagi 40 kali. Nanti hafal sendiri. Hafal tuh karena sering dibaca, bukan dihafalin. Afdolnya di pagi hari ya, beristighfar. Pagi dan sore. Oh, pagi dan sore. Ya itu durasi penjagaannya sampai asar. Asar lakukan lagi. Baik. Ya ini ada yang lain lagi. Apa masih bisa? Ada pertanyaan lagi? Ya boleh. Ya ini dari Mbak Laila, Ibu Laila di Atlanta ini. Assalamualaikum. Apakah bernazar untuk menjaga dan merawat suami yang suka zalim karena ingin mengamalkan ilmu ikhlas? Apakah itu diperbolehkan dalam Islam untuk terus berada dalam rumah tangga? Suami yang berbuat kurang baik itu harus dikasihani ya. Untung bukan ibu yang jadi orang kurang baik. Sepanjang dalam batas-batas yang tidak merusak iman, tidak merusak akidah, tidak merusak fisik, bantu ya supaya Allah memberikan hidayah, taufik. Allah tahu keikhlasan istri yang ingin sekali suaminya selamat. Allah juga menyaksikan apa yang dilakukan suami terhadap istrinya. Keikhlasan itu pasti diketahui Allah ya, pasti. Dan keikhlasan itu powerful sekali, membuat orang bisa kuat, bisa istiqomah, dan pasti lebih disukai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Lakukanlah yang terbaik ya. Insyaallah Allah hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Surat Ar-Rahman itu ayat berapa ya? Bagaimana nih Amerika? Kapan saya ke sana? Yang paling semangat saya diingetin terus ke Amerika, Pak Haji udah meninggal. Aduh, saya jadi rada
gimana gitu. Kita sama-sama Kang Teguh, Cak Teguh sama Dabili, kita susun nanti insya Allah, Pak. Ya, akan nggak bisa lama-lama, ya karena paling 2 minggu, 3 minggu. Jadi sedang kita susun lah insya Allah dalam bulan depan udah ada nanti informasi. Wah, Amerika sekarang lagi gawat-gawat gitu, saya nggak mau ke sana. Bukan sekarang, bukan. Nanti mungkin akhir tahun, insya Allah setelah corona hilang. Gak janji horor. Ini ada juga. Semua ada takdirnya insya Allah ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya senang sekali berjumpa. Maaf kalau koleksi buku-buku di belakang AA semuanya berbahasa Jepang. Ya memang kita harus punya keahlian untuk menyimpan buku orang lain. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar membersihkan hati kita sehingga kita memiliki qalbun salim, sehingga apapun yang kita lakukan dicatatkan oleh Allah menjadi amal yang diterima. Karena memang niat dalam hidup kita cuma satu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barang siapa yang benar-benar punya target ingin punya hati bersih, Allah pasti tahu. Cirinya nanti adalah dia akan sibuk mencari ilmunya, dan ilmu membersihkan hati adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, serta ilmu tazkiyatun nafs, ilmu membersihkan hati. Nah, dari sana nanti kita berlatih, dari berlatihlah Allah memberikan karunia qalbun salim. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Tahan, saya harus bertugas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.